Di Raditz Travel Vlog kali ini, saya jalan-jalan ke Singapura, khususnya ke area Chinatown. Dan ini adalah salah satu objek wisata yang cukup menarik, yaitu Buddha Tooth Relic Temple and Museum di Chinatown, Singapura. Ini adalah suasana kondisi dari wihara atau temple di dalam, di lantai 1. Begitu banyak patung-patung Buddha dan juga tempat untuk bersembayang, untuk berdoa. Untuk teman-teman yang mau ke sini perlu menjaga pakaiannya yang sopan ya. Jadi menggunakan celana panjang atau rok yang melebihi lutut. Jika teman-teman menggunakan celana pendek atau menggunakan rok pendek, disediakan kain untuk menutupi area kaki. Dan juga yang perlu diingat adalah jangan membawa makanan yang terbuat dari binatang atau hewani, karena di sini harus vegetarian, jadi tidak boleh ada makanan olahan dari hewan. Bisa dilihat ini adalah area altar utamanya, sungguh indah. Warna yang mendominasi adalah warna merah dan juga warna emas. Di sini juga dibatasi oleh tali yang berwarna merah. Jadi bagi teman-teman turis, jangan memasuki area yang di dalam itu jika tidak ingin berdoa atau bersembahyang. Nanti setelah kita melihat area berdoa ini, kita akan lanjut ke lantai-lantai atas dan melihat museum-museum yang ada di atas. Nah, ini masih lanjut berbagai patung-patung Buddha yang ada di area berdoa. Saya udah mengunjungi Buddha Tooth Relic Temple ini beberapa kali, namun belum punya kesempatan untuk masuk ke dalam dan juga ke museum, dan juga ada rooftopnya nanti di atas. Jadi teman-teman ikuti video ini sampai habis jika ingin melihat lebih dalam apa isi museum di sini dan juga relikwi Buddha dan rooftop yang ada di lantai paling atas. Nah, ini nanti kita bisa melihat ada papan pengumuman di luar yang menunjukkan lantai-lantai di area Buddha Tooth Relic Temple and Museum. Di lantai 1 tentu untuk berdoa, dan nanti kita lantai 2, 3, 4. Nah, ini sampai ke rooftop lantai paling atas dari Buddha Tooth Relic Temple and Museum di Chinatown, Singapura. Nah, di tengahnya ada seperti wheel ya, di dalamnya itu ada lonceng besar, dan di luarnya di area sekelilingnya ada area terbuka taman yang sungguh terawat. Nah, di dalamnya ketika kita masuk nanti kita bisa ikut memutar lonceng yang ada di dalam. Ini katanya menyimbolkan roda kehidupan ya. Koreksi kalau saya salah ya teman-teman, bisa komen di kolom komentar apa maksud dari kita memutar tabung berbentuk seperti lonceng tersebut. Nah, ketika naik ke atas, keluar dari lift, di lorong-lorongnya kita akan disambut dengan berbagai patung Buddha yang kecil-kecil begini seperti loker-loker yang ada lampunya menyala. Nah, ini adalah menandakan donasi yang bisa diberikan oleh teman-teman semua ke wihara atau museum ini, dan nanti lampu tersebut akan dinyalakan dalam jangka waktu 1 tahun. Nama dari donatur akan dituliskan di loker-loker kecil tersebut. Jadi ini adalah lampu yang menyala sepanjang tahun. Ada minimum harus donasi berapa agar lampu-lampu kecil tersebut terus menyala. Setelah melihat rooftop dari Buddha Tooth Relic Temple and Museum ini, kita akan turun ke area museum ya di lantai 2. Nah, turun ke lantai bawah di lantai 2 untuk melihat area museum. Di sini akan ada perjalanan Sang Siddhartha Gautama, Sang Buddha Sakyamuni, dan juga Buddha Maitreya. Jadi di sini akan ada fase Sang Buddha lahir ke dunia, lalu bagaimana beliau bermeditasi, melihat di luar istana, dan sampai Sang Buddha mendapat pencerahan,
lalu meninggal. Berbagai figur Buddha, patung Buddha dari berbagai area di dunia juga dihadirkan di sini. Ada dari Thailand, dari China, dari Laos, Vietnam, Myanmar, Indonesia. Juga bisa kita lihat di sini dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, nanti di sini juga akan ada cerita, ada tulisan yang bisa menjelaskan bagaimana perjalanan Siddhartha Gautama mencapai pencerahan. Teman-teman juga bisa melihat, nah ada penjelasan di papan yang berwarna coklat ini bagaimana mengenai adanya nubuatan atau ramalan mengenai akan lahirnya Sang Buddha dan bagaimana dia ajarannya akan tersebar ke seluruh dunia. Ini ada yang unik yaitu telapak kaki Buddha ya, sama seperti yang pernah saya lihat di Thailand di figur Buddha tidur, patung Buddha tidur di Thailand. Nah, juga ada 4 penglihatan, pengertian mengenai usia tua, penyakit, kematian, dan juga asketisme ya. Itu adalah 4 sites yang ada di tulisan ini. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail. Nah, ini adalah bagaimana kondisi dari Buddha Sakyamuni, patung penggambarannya sedang bermeditasi, sedang berdoa dari berbagai wilayah di dunia. Golden body is pure land. Take a cross and tea and beings universally. Longshan cave among so many stones. Penance for 7 winters or summers. The holy water of life is so clean. Dharma enlightened to be the Buddha. Shakyamuni's prayer opened the road to the Buddha. Looking back to history to seek homeward journey. Boundless beneficence of the Buddha is transmitted. The living Buddha called the Hamisara. Ada juga penjelasan mengenai Siddhartha Gautama yang bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Nah, disinilah ya konon yang saya pahami adalah Sang Buddha mendapat pencerahan, yaitu mencapai Buddha, ya, enlightenment. Nah, ini adalah gambaran bagaimana Sang Buddha menerapkan asketisme yang ketat ya, jadi mati raga yang ketat gitu sehingga tubuhnya menjadi kurus, sehingga menjadi berfokus kepada spiritual, tidak terikat melekat kepada kenikmatan dan pengaruh dari duniawi. Di penjelasan yang ke-10 ini adalah fase enlightenment atau pencerahan mencapai kesempurnaan dari Sang Buddha. Setelah bermeditasi, Sang Buddha kemudian mendapat pencerahan dan menjadi Buddha. Fase berikutnya adalah ketika terjadi penyebaran ajaran Sang Buddha yang disebut sebagai Dharma ke seluruh dunia. Jadi setelah mendapat pencerahan, lalu diajarkan ke orang-orang seluruh dunia. Nah, ini adalah patung Sang Buddha tidur ya.
Nah, ini juga salah satu patung yang cukup terkenal dan ada juga di Thailand yang cukup besar ketika Sang Buddha tidur atau terlelap dan wafat. Selain kita melihat tentang riwayat Sang Buddha tersebut, salah satu yang menarik di tempat ini di Buddha Tooth Relic Temple and Museum adalah relikwi dari Sang Buddha. Apa itu relikwi? Bagi teman-teman yang belum tahu, relikwi itu adalah peninggalan dari tubuh atau bagian tubuh dan sebagainya dari Sang Buddha yang kemudian saya lihat bentuknya berupa butiran-butiran yang berwarna seperti kristal dan itu disimpan di sini. Saya melihat beberapa seperti relikwi dari rambut, relikwi dari otot, relikwi dari gigi dari Sang Buddha. Nah, itu disimpan di sini namun memang tidak boleh divideokan. Lalu lanjut kita masuk ke dalam fase The Future of Buddha yaitu Maitreya, disebut sebagai Buddha masa depan. Berbeda dengan Buddha yang sebelumnya yaitu Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Gautama. Nah, berikut adalah penggambaran dari Buddha masa depan atau Buddha Maitreya gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang familiar kalau di China itu penggambarannya seperti ini ya. Jadi bentuk Budanya dengan perut yang bulat, sedang tertawa dan dikelilingi oleh banyak anak-anak kecil dan sedang bergembira. Salah satu penjelasan di papan ini adalah mengenai Buddha Maitreya yang dikenal sebagai The Compassionate One atau Sang Berwelas Asih. Jadi dikisahkan bagaimana kita untuk bisa menjadi semakin pribadi yang sangat berbelas kasih terhadap sesama. Dikisahkan juga ketika Buddha Maitreya itu hadir, maka akan ada kesenangan, kedamaian, sukacita, umur manusia yang panjang gitu. Jadi banyak sukacita dan hilangnya penderitaan dari muka bumi ini ketika Buddha Maitreya tiba. Kita beralih lagi ke lantai dari Buddha Tooth Relic Temple dan museum yang lain. Kita naik ke lantai lebih atas lagi. Di sini ada sejarah mengenai pembangunan Buddha Tooth Relic Temple and Museum di Singapura ini, mengenai desain, struktur bangunan, arsitektur, penggalangan dana, dan orang-orang yang terlibat sampai bangunan Buddha Tooth Relic Temple and Museum ini berdiri seperti sekarang ini. Kita bisa melihat semua sejarahnya ada di sini. Nah, ini ada gambaran muka dan desain dari bangunan Buddha Tooth Relic Temple and Museum. Ada selain itu berbagai ukiran yang dipajang gitu di sini, berbagai jenis tipe ukiran yang juga teman-teman bisa lihat tadi ketika di bagian bawah tempat beribadah ada juga beberapa ukiran yang terpasang. Ini adalah area depan ketika saya masuk ke Buddha Tooth Relic Temple and Museum ya. Jadi pada saat itu lagi dihiasi dengan bendera warna-warni dan di sisi kiri dan sisi kanan ada patung penjaganya. Saya kurang paham, mungkin bagi teman-teman yang paham dan mengerti patung apa itu bisa komentar ya di kolom video ini. Nah, ini adalah bentuknya, warnanya merah, bangunannya juga dipengaruhi arsitektur dari China Oriental, dan ketika kita masuk nanti ada area untuk menggunakan kain untuk menutupi bagian kaki. Nah, ini di bagian belakang juga
kita bisa melihat ada relief naga di Buddha Tooth Relic Temple and Museum. Nah, ini saya mengingatkan mengenai Dragon Ball ya. Jadi si naga yang menjaga bola api. Bentuknya mirip lah ya. Oke, demikian jalan-jalan saya mengunjungi Buddha Tooth Relic Temple and Museum di Chinatown, Singapura. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menonton video-video saya selanjutnya. Bye-bye. See you.